Stikes Bakti Mandala Husada Selawi Program Studi S1 Farmasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang toksikokinetik. Buat teman-teman yang belum sempat ngeliat video 1 dan 2-nya, bisa langsung klik aja ya link di bawah ini. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa toksikologi merupakan suatu ilmu atau studi yang mempelajari tentang efek-efek berbahaya dari suatu zat kimia terhadap organisme hidup. Terjadinya suatu efek berbahaya tersebut karena adanya interaksi antara zat kimia dengan reseptornya. Nah, dalam proses interaksi zat toksikan dengan reseptornya sendiri terbagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu ada fase eksposisi, fase yang kedua ada fase toksikokinetik, dan fase yang ketiga yaitu ada fase toksikodinamik. Fase eksposisi sendiri adalah suatu kontak yang terjadi antara organisme hidup dengan zat toksik itu. Fase farmakokinetik adalah mempelajari tentang kinetika atau pengaruh zat toksik terhadap tubuh. Dan fase toksikodinamik adalah suatu proses atau interaksi antara zat toksik atau tokson dengan reseptor tersebut yang akhirnya dapat menimbulkan efek toksik. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang apa sih itu fase toksikokinetik. Toksikokinetik sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang kinetika atau pengaruh zat toksik terhadap tubuh. Toksikokinetik itu dapat melalui beberapa proses yang biasa disebut dengan ADME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang pertama yaitu ada absorpsi. Absorpsi merupakan proses masuknya xenobiotik dari tempat mulanya ke dalam tubuh. Seperti yang kita ketahui, xenobiotik itu adalah zat racun. Yang kedua yaitu ada distribusi, merupakan suatu proses di mana xenobiotik yang tadinya sudah terabsorpsi oleh tubuh kemudian berpindah ke dalam sirkulasi sistemik lain. Yang ketiga yaitu ada biotransformasi atau yang biasa disebut dengan metabolisme, merupakan suatu perubahan zat xenobiotik yang dihasilkan oleh pengaruh enzim lain. Perubahan xenobiotik ini dikatalisa oleh enzim tertentu dalam sel hidup. Dan yang terakhir yaitu ada ekskresi atau proses hilangnya zat xenobiotik dalam tubuh. Selanjutnya kita review jurnal, yaitu dengan judul jurnal Pengaruh Pemberian Timbal Dosis Kronis Secara Oral Terhadap Peningkatan Penanda Kerusakan Organ pada Mencit. Jurnal ini ditulis oleh Abdul Malik Setiawan, jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang. Pada penelitian kali ini meneliti tentang pengaruh toksisitas konsumsi timbal yang bertujuan untuk mengetahui dampak toksik pada makhluk hidup, terutama manusia, jika terpapar logam timbal dalam waktu yang lama. Penelitian ini mencoba untuk mengukur kadar timbal dalam darah yang merupakan penanda terjadinya akumulasi zat timbal di dalam tubuh makhluk hidup. Dalam jurnal ini, peneliti menggunakan desain penelitian eksperimental murni untuk menguji pengaruh pemberian timbal dosis kronis secara oral terhadap peningkatan kadar plasma timbal pada mencit. Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 dengan pemberian air bersih, kelompok 2 dengan air bersih ditambah PB asetat 50 ppm selama 10 minggu, dan kelompok 3 yaitu menggunakan air bersih
dengan ditambah PB asetat 100 ppm selama 10 minggu. Pada kelompok 1, pemberian air bersih dimaksudkan sebagai kelompok kontrol dan kelompok 2 serta 3 digunakan sebagai kelompok uji. Masing-masing kelompok perlakuan terdiri atas 4 hewan uji dengan parameter yang diukur adalah kadar zat timbal di dalam plasma darah mencit. Untuk hasil dalam penelitian dapat dilihat dalam tabel, yaitu bahwa kadar zat timbal dalam plasma darah mencit terjadi peningkatan sesuai dengan bertambahnya dosis zat timbal yang terkandung dalam air minum. Kadar zat timbal pada plasma darah mencit yang mendapatkan perlakuan adalah sebesar 0,11 mg per liter sampai dengan 0,14 mg per liter. Untuk kadar timbal dalam plasma darah bagi manusia sebenarnya tidak ada batas normal. Namun, kadar timbal plasma darah di atas 0,10 mg per liter sudah dianggap toksik dan memiliki efek merusak pada tubuh manusia. Dapat disimpulkan bahwa toksisitas zat timbal dapat terjadi akibat masuknya zat timbal ke dalam tubuh manusia. Absorpsi bisa melalui konsumsi air peroral serta udara yang dihirup. Peningkatan kadar timbal dalam plasma darah sendiri tergantung dari banyaknya atau peningkatan zat timbal yang telah masuk ke dalam tubuh.